Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Uang 35.000 sudah bisa beli saham bagus, dividen mencapai 10%, utang DIR hanya 12%, rasio bagus, dan laba naik hingga 65%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham yang baru listing tahun 2019 dan bergerak di bidang industrial service. Perusahaan ini menarik karena di tahun 2021 membagi dividen dengan yield yang mencapai 10%. Meski belum lama melantai di bursa, kondisi keuangan perusahaan ini terlihat memuaskan. Utang rendah, rasio keuangan di atas rata-rata, dan laba yang tumbuh. Apakah saham baru ini bisa menjadi incaran investor untuk dibeli? Mari simak pembahasannya. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Blue punya aset 89,96 miliar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 92,3 miliar. Artinya, aset perusahaan turun 2,34 miliar atau 2,54%. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 89,96 miliar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 32,05 miliar. Artinya, 35,63% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,2 miliar atau 3,61%. Selain aset tetap, ada juga piutang usaha. Dari total aset 89,96 miliar, perusahaan punya piutang usaha sebanyak 25,94 miliar. Artinya 28,84% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 8,99 miliar atau 53,04%. Kedua, liabilitas. Blue punya liabilitas 10,01 miliar sampai triwulan 3 2021, sedangkan di tahun 2020 liabilitasnya berjumlah 7,97 miliar. Artinya, hutang perusahaan naik 2,04 miliar atau 25,60% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 10,01 miliar, perusahaan punya beban akrual sebanyak 5,77 miliar. Artinya, 57,64% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 4,02 miliar atau 229,71%. Selain beban akrual, ada juga utang pajak. Dari total liabilitas 10,01 miliar, perusahaan punya utang pajak sebanyak 1,56 miliar. Artinya, 15,58% total hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,58 miliar atau 27,10%. Ketiga, ekuitas. Blue punya ekuitas 79,94 miliar sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 84,33 miliar, berarti ekuitas perusahaan turun 4,39 miliar atau 5,21%. Nah, dari total ekuitas 79,94 miliar, perusahaan punya modal ditempatkan dan disetor sebanyak 41,8 miliar. Artinya, 52,29% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. Blue punya pendapatan 76,26 miliar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 49,45 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 26,81 miliar atau 54,22% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. Blue punya biaya pokok penjualan sebanyak 47,13 miliar, sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 25,02 miliar. Artinya biaya pokok pendapatan naik 22,11 miliar atau 88,37% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. Blue mampu menghasilkan laba sebanyak 9,42 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 5,68 miliar, berarti laba perusahaan naik 3,74 miliar atau 65,85% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Blue punya ROE 19,19% dengan NPM 15,08%.
Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 12,53%. Perusahaan punya rasio keuangan yang bagus, di mana ROE dan NPM-nya berada di atas rata-rata. Selain itu, mereka juga punya komposisi DER yang rendah, di mana hanya 12% saja. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 9,81 kali dan PBV 1,88 kali. Valuasi PER menjadi murah karena laba yang naik 65%. Meski begitu, dari segi PBV, saham ini sudah tanggung di mana tidak bisa lagi dikatakan murah. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. Pertama, penurunan total aset berasal dari berkurangnya saldo kas. Kedua, kenaikan liabilitas berasal dari beban akrual yang bertambah. Ketiga, meski bukan komponen utama, ekuitas berkurang karena saldo laba yang menurun. Keempat, laba naik karena peningkatan pendapatan lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya. Kelima, rasio keuangan saham ini bisa dikatakan sangat baik. Keenam, valuasi tidak terlalu menarik karena punya PBV yang hampir mendekati 2 kali. Demikian analisa singkat saham Blue berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Thank you.